Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang misteri tanjakan pengantin. Untuk kalian yang belum tahu tanjakan pengantin di mana, tanjakan pengantin itu tepatnya ada di Jawa Barat, Jalan Raya Pakenjeng, Pamulihan, desanya itu Halimun, Kecamatan Pamulihan, Kampung Cisandaan. Ya, sekitar itu. Jika lebih jelasnya boleh di search. Sekitar 50 km dari pusat kota Garut. Disebut tanjakan pengantin karena pada mitosnya katanya banyak pengantin yang bunuh diri dan banyak pengantin yang kecelakaan di sekitar tanjakan itu. Tanjakan itu sebenarnya secara logisnya banyaknya kecelakaan di sana karena kondisi tanjakannya yang sangat miring, sekitar 50 derajat kemiringannya, dan panjang tanjakan itu sekitar 700 meter. Itulah yang menyebabkan banyaknya sekali kecelakaan di situ. Dan sekitar 46 menjepat Ajang Sulaiman 46 menjelaskan di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan pengantin. Karena pada mulanya, mengapa disebut tanjakan pengantin? Karena pada awal kecelakaan tragedi di tempat tersebut, kecelakaannya itu pengantin, penduduk di situ. Ada seorang pengantin yang kecelakaan di tanjakan pengantin itu. Jadi wanitanya itu ikut menerjunkan diri dari atas ke bawah dari jalan atau tanjakan pengantin itu ke bawah tanjakan itu seperti kali seperti itu. Kita juga mempunyai cerita tersendiri tentang tanjakan pengantin itu. Kita pernah mengalami hal yang sangat mistis di situ. Jika kalian tidak percaya, kita juga pernah mengalami hal-hal mistis. Tidak selalu humor. Jadi waktu itu kita pernah melewati tanjakan itu dengan kalau misalnya ya ada pengantin yang mau lewat sana itu katanya harus jalan kaki. Pengantin wanita maupun pengantin laki-lakinya harus jalan kaki jika ingin melewati tanjakan pengantin tersebut. Jika tidak bisa turun atau lagi hujan sangat deras dan banyak sekali asap ya atau kabut kayak gitu, lebih baik katanya kata penduduk sekitar harus melempar sebuah koin atau sebuah rokok maupun uang lembaran itu bebas agar pengantinnya itu dapat selamat sampai tujuan, sampai melewati tanjakan pengantin tersebut. Jadi koin-koin disebut sebagai syarat untuk bisa selamat dari situ katanya. Jadi kalau setiap kita melewati itu, maksudnya pengantin tidak boleh bersamaan dengan rombongan-rombongan lainnya jika ingin selamat sampai tujuan. Harus memisahkan diri pengantin dari rombongan-rombongan itu. Karena terpercayanya bukan satu kali dua kali ya pengantin-pengantin yang kayak jatuh di sana atau kayak tabrakan di sana, tapi berkali-kali. Karena bukan cuma pengantin ya, udah banyak banget gitu, seperti kayak pengangkut alat berat, seperti mobil-mobil pengangkut alat berat atau truk-truk kayak gitu, sepeda motor banyak sih, bukan dan cuma pengantin. korbannya itu sering kali meninggal. Ada yang cedera dan cederanya itu sangat parah Atau luka berat. Sebenarnya pun warga-warga sekitar pun juga ya pernah mengalami hal tersebut, seperti kayak ada penampakan wanita cantik yaitu pengantin yang di sana kayak ada kakek-kakek banyak, dan di sana pun juga bukan cuma tabrakan atau apa-apa, tapi kayak seperti ada yang bunuh diri pun ada ya. Dan setiap orang yang melewati tanjakan pengantin itu dengan waktu yang sudah mau larut malam, seperti sesudah maghrib atau sebelum maghrib, kalian sekali mengalami gangguan seperti kabut atau sering melihat penampakan-penampakan yang ada di situ. Karena katanya
sedikit menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita sendiri saat melewati tanjakan bukit. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu itu tepatnya hari apa? Hari Kamis malam Jumat. Iya. Pas banget, pas bisa belokal. Pas banget hari itu malam Jumat. Dan kita itu benar-benar kayak nggak bisa ngelupain hal itu karena hal itu benar-benar terjadi seumur hidup kita sampai sekarang. ya, Yang kayak tidak bisa dilupakan sekalipun, seperdetik pun tidak bisa dilupakan. Waktu itu ceritanya kita ketinggalan rombongan undangan kayak gitu. Itu pulangnya, bukan berangkatnya, itu pulangnya. Kita ketinggalan rombongan sampai kita benar kayak takut banget karena kan kita melewati Halim itu, apalagi kan udah mau pukul 6, udah benar-benar kayak gelap banget dan kabut itu mulai kayak bermunculan sampai jalan pun nggak nggak kelihatan. Pas belokannya itu kan ada kabutan, nggak kelihatan jalan apapun. Kita gak bisa jalan, gak bisa kemana-mana, cuman lihat kabut, hujan rinci-rinci kayak gitu. Gak serem apa kayak gitu, serem banget pokoknya. Dan kita itu kayak lihat sosok apa ya, kayak putih-putih gitu. benar-benar kayak sosok perempuan, disebut perempuan Bukan, soalnya gak kelihatan rambutnya gitu, cuma sosok putih aja gitu, berbentuk. Tapi dari kabut itu tuh kayak ada sosok-sosok kayak gitu. Itu yang bikin kita hampir mau pingsan rasanya. bener banget yang kayak ya Allah, apa ini akhir Udah hidup kita? udah berdoa sana sini, pokoknya berdoa itu kayak gak karuan gitu loh doanya, dari surat ini ke surat mana gitu pokoknya. Dan itu pengalaman terseram bagi kita. Untungnya ada satu orang, nggak tahu bapak-bapak atau apa, Iya, kayak lebih tuh kayak kakek-kakek gitu dah. Pokoknya dia itu yang ngasih jalan kita gitu, kabut gitu. Dan setelah kakek-kakek itu ngasih tahu jalan, kalian tahu gak? Pas udah nyampe di bawah, di sana ada kayak gubuk kayak gitu. Udah sampai di bawah ini mah, gak tahu itu kakek-kakek kemana. Gak ada. nggak ada, bener Nggak ada. banget. Gak ada keberadaannya kayak gitu, gak ada pokoknya. Kita gak pikir panjang lagi, gak noleh ke belakang lagi, langsung tancap gas, kita langsung pulang. Di situ kita nggak peduli bakalan selamat atau enggak, yang Nggak. jelas kita panik banget di Kita situ. panik, kita takut, pokoknya tangan udah gemeteran, megang motor pun kita udah kayaknya udah gak berasa kayak gitu, gas juga kayaknya segeluyurnya aja gitu. Sampai rumah pun kita masih memikirkan di situ kayak aduh, Aneh untung banget selamat. itu, keanehan banget. Yang kita pikirin itu kakek-kakek yang pertama, yang kedua sosok putih itu, yang ketiga kabutnya cuman ada di tanjakan itu. Pas kita ke bawah gak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan ternyata ini bukan cuma mitos ya, aku nggak tahu ini disebut, bagi yang belum berpengalaman sih ini sih bisa disebut mitos ya. Wajar kalian gak percaya, soalnya kalian belum mengalami. Kita juga awalnya mah gak percaya Nggak percaya, sekalipun. niatnya kita coba main-main aja ya. Iya. Gitu. Pas kita lewat tanjakan itu Kita ngerasain mistisnya gimana, mencekapnya. bener banget sih, itu kayak aduh, Mana kita baru pertama kali bawa motor ke situ, baru pertama kali. Dan itu suasananya gak bisa digambarkan dengan kata-kata. nggak bisa sih kayaknya. Kita pas udah nyampe di rumah, gak tahu kita bawa motor kayak gimana, Pikiran pun udah gak karuan. Yang ada kita cuma panik, takut, gemeteran, udah gak ada lagi. Itu gak bisa lupa sampai sekarang juga. Dan ini real 100% pengalaman kita pribadi. Ini mah bukan pengalaman siapapun, bukan dari siapapun, bukan dari cerita apapun. Ini pengalaman pribadi. Please, kalau kalian punya pengalaman seperti itu, boleh komen di bawah, please. Dan setelah ini kita juga
bisa sharing-sharing. Kita juga punya masih banyak pengalaman-pengalaman mistis yang bisa kita sharing, yang bisa kita ceritakan kayak gitu. Kalau ada umur ya, kita bikin part 2-nya. Ini cerita mistis kayak gini, kita bikin part 2-nya. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin jika ada kesalahan atau dalam tutur kata ataupun ada yang kayak ini mah ngarang atau apa-apa, nah tuh Boleh, itu mah terserah kalian mau nganggapnya kayak gimana. Soalnya ini mah menanggapinya kayak apa. iya, soalnya ini mah bener-bener pengalaman kita pribadi. Kalian mau percaya atau enggak silahkan, itu hak kalian. Dan segitu aja videonya. Pesan dari kita, kalau kita mau bepergian kemanapun jangan lupa berdoa. Itu kunci Karena pertama. Allah yang Menjaga akan kita selalu di jalan, menjaga kita dimanapun kita berada. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Dan Bye.